Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu adzim wa sadaqan nabiyul karim. Masyaallah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirannya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan kelak pada saatnya dapat bertemu dengan beliau serta mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Setelah kita membahas beberapa salat sunnah, baik yang rawatib maupun yang ghairu rawatib, termasuk salat tarawih dan salat dan dalam rangka menunggu turunnya Lailatul Qadar, i'tikaf sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru, bab ke-215, yaitu menerangkan tentang fadlus siwaki, menerangkan keutamaannya bersiwak. Hadirin, zaman dulu gosok gigi itu tidak seperti sekarang ya. Yang zaman dulu juga masih berlaku di Arab sana, terutama di tempat kita juga banyak, tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan sikat gigi atau pasta gigi itu. Nah, ini keutamaannya menggunakan siwak atau sikat gigi. Kemudian di samping tentang siwak, bab ini juga membahas tentang fitrah. Fitrah itu ya bersih, kebersihan. Beberapa hal yang bernilai fitrah, nanti kita akan ketemu beberapa riwayatnya. Baik, kita langsung masuk kepada riwayat-riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebuah riwayat dari Abu Hurairah, pun buat jelas ya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, katanya Abu Hurairah, satu ketika Rasul pernah bersabda. Ya, apa sabdanya ini? Katanya Rasul, laula an asyqa ala ummati, andai saja tidak memberatkan terhadap umatku, au alan nasi, atau kepada seluruh manusia, maka la amartuhum bisiwaki ma'akuli sholatin, pasti
aku akan wajibkan untuk bersiwak ketika akan melaksanakan sholat. Jadi Nabi sudah perhitungan hadirin, kira-kira membebani umatku apa enggak ya. Maka karena diperkirakan oleh beliau itu nanti akan membebani umatnya, maka siwak itu atau gosok gigi diwajibkan tapi disunahkan. Namun demikian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita akan melaksanakan sholat, lebih-lebih bersama-sama dengan orang banyak atau berjamaah di masjid seperti ini, maka ada beberapa perintah, termasuk diantaranya adalah kita diperintahkan untuk tidak berbau tidak enak. Jadi harus berbau enak, baik dari mohon maaf mulut kita maupun dari pakaian kita. Malaikat tidak suka hadirin kalau ada bau tidak enak. Makanya salah satu di antara uzur jamaah kaum laki-laki itu ketika mendengar panggilan azan ditekankan untuk mendatangi panggilan azan itu supaya bisa berjamaah sholatnya. Tapi hadirin, kalau ada uzur misalnya sakit, hujan lebat, maka itu boleh tidak datang ke masjid. Termasuk juga dianggap berhalangan ketika mulutnya, sekali lagi mohon maaf, mulutnya baunya tidak enak. Jadi termasuk halangannya datang ke masjid ketika habis makan makanan yang baunya ekstrim itu ya, mangan jengkol, mangan brambang, mangan bawang, mangan sembarang dimangan, mulutnya malah tidak karu-karuan baunya. Hadirin, jadi siwak itu tidak diwajibkan memang, tapi menjaga bau harum. Makanya ke masjid ini terutama kaum laki-laki diperintahkan baunya harum, tidak nyegrak wangi banget, kewangian enggak ya, tapi harum. Malaikat suka kalau pakai harum-haruman, wangi-wangian, maka panjenengan disertai oleh malaikat. Kembali hadirin, saya sampaikan dulu sudah pernah ada 13 golongan yang selalu mendapat doanya malaikat. 13 golongan. Salah satu di antara 13 ini, kalau tak sebutkan semua juga sudah ngaji ya. Jadi 13 salah satunya adalah selalu doakan oleh malaikat orang yang bergegas cepet-cepetan menempati shop terdepan terus menyempurnakannya. Tidak hanya kaum laki-laki tapi ibu-ibu juga. Jadi belum membuat baris baru kalau di depannya belum sempurna. Lah, orang yang seperti ini cepat-cepat ke depan royoan. Hadirin, andaikan dikelihatan pahalanya, orang akan berebut. Dalam riwayat itu disebutkan, andai saja harus mengikuti undian supaya dapat baris di depan, manusia ikhlas mengikuti undian itu. Betapa besarnya fadilahnya menempati sop paling depan, terutama yang dekat dengan imam. Anehnya ini kalau di tempat saya, kalau di sini kelihatannya tidak seberapa. Kalau di tempat saya hadirin, sing royoan di depan, di belakangnya anak kecil malah cepet-cepet kepengen di depan. Sementara bapaknya ngini-ngini bodoh, ya apa sih karepe. Sebetulnya yang diperintahkan di depan, terlebih yang di dekat dengan imam itu yang tua-tua, pokoknya sudah tua, kayak pulau panjenengan ngeten iki, diperintahkan di dekatnya imam. Lah yang kecil di tempat yang agak jauh dari imam atau di belakang. Kalau memang anak kecil ikut berjamaah, bukan tidak boleh, tetap diperintahkan. Tapi yang di dekatnya imam itu yang tua-tua, yaliyani katanya Nabi. Jadi kembali ke sini bahwa yang diutamakan ke depan itu yang tua-tua dan mendapatkan doa dari malaikat. Doa apa? Selalu dimintakan oleh malaikat kepada Allah untuk diampuni dosa salahnya dan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Hadirin, sementara doanya malaikat tidak pernah ditolak. Jadi kepingin mendapatkan doanya malaikat, ini salah satunya.
Banyak 13 golongan nanti. Salah satunya lagi tak tambahi. Kalau mau tidur itu tidak langsung tidur tapi wudhu terlebih dahulu. Orang yang kalau mau tidur wudhu ini selalu disertai malaikat. Bahkan di riwayat khusus malaikat itu sampai berada di antara selimut dan badan kita malaikatnya. Jadi orang yang mau tidur wudhu itu anak malaikat itu mendoakan terus sampai pagi hari. Kan enak ya, eman lek gak melaksanakan. Salah satunya itu muncing 11 kok dia dinae. Nah, 13 ya kabeh nggih. Kita kembali ke sini lagi dulu. Jadi siwak atau gosok gigi atau membersihkan nun sewu mulut itu adalah diperintahkan, kecuali kalau berpuasa hadirin. Berpuasa itu memang kadang-kadang mari berkumur, mari membersihkan mulut itu tidak lama sudah berbau lagi. Itu memang efek dari pelaksanaan puasa yang mulutnya tidak digunakan untuk makan atau minum, sehingga mudah menimbulkan keluarnya bakteri dan baunya kurang enak. Tapi jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih. Katanya Nabi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa yang tidak enak itu nanti tapi di akhirat jauh lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak surga yang paling bagus hadirin. Jadi bau mulut yang tidak enak sekarang, besok di surga itu baunya harum banget luar biasa. Tapi besok, makanya sekarang jangan sampai tidak berpuasa. Wallahu alam. Sekarang yang kedua, sebuah riwayat dari Imam Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Imam Hudzaifah berkata, karena adalah Rasulullah SAW idza qama minal lail, beliau Rasulullah kalau bangun dari tidurnya malam, maka beliau yasusu pakai sin dan shad, menggosok-gosok atau membersihkan fahu mulut beliau bisiwaki dengan siwak, alat siwak kayu Arab itu loh ya. Kayu yang kayak serabut itu, manakala kulitnya dibuka terus itu keluar kayak serabutnya. Kenapa itu hadirin? Itu memang banyak punya kelebihan ya, dan itu sekaligus memang itu sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi itu banyak ya. Sunnahnya Nabi itu banyak, termasuk ngimut jenggot ini nanti ada. Itu sunnahnya Nabi. Orang ngimut jenggot ini ngetok, tidur saja dapat pahala dari jenggotnya karena sunnahnya Nabi. Maka beruntung yang punya jenggot dapat sunnahnya Nabi. Nabi pernah bersabda, lek ana wong sing gak seneng ngimut jenggot, sing diingu malah kumisnya, Nabi bilang kayak gini, man roghiba an sunnati falaisa minni. Coba katanya Nabi, sing sapa wonge geding, napa geding niku, gak seneng dengan sunnahku, katanya Nabi, falaisa minni, bukan golonganku. Jadi jangan sekali-kali tidak suka sama sunnahnya Nabi, termasuk ngimut jenggot. Nabi perintah yang dicukur itu kumisnya. Di riwayat yang lain Nabi pernah bersabda, barang siapa menyintai sesuatu, apakah sesama manusia atau kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada Allah Ta'ala, nanti di akhirat dia akan bersama dengan yang dicintainya. Jadi sekarang cinta sama Nabi melalui melaksanakan sunnah-sunnahnya, nanti akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali ke sini. Yang ketiga, Wan Aisyah, sebuah riwayat dari Aisyah, ibunda Aisyah, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kunna nu'iddu, katanya Aisyah, aku senantiasa menyediakan, katanya Aisyah yang memang istrinya, li Rasulillah SAW siwakahu, siwak beliau disiapkan oleh Aisyah, wa tahurahu, dan alat bersucinya, termasuk alat untuk melaksanakan wudu, airnya dan segala macam. Wayab asu
Fayam asulullahu masya'a ayam asul minal lail. Sebelum dan sesudahnya Allah memerintahkan untuk bangun malam dan memerintahkan untuk bersama-sama ibadah malam dengan keluarganya. Fayatasawwaku, beliau tidak lupa melaksanakan siwakan. Wayatawaddo, kemudian lanjutannya wudu. Wayusolli, dan beliau juga sholat bersama-sama dengan keluarga beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Memang babnya bab siwak, jadi semuanya masih tentang siwak. Nah, ini lanjutannya. Yang keempat, sebuah riwayat dari Anas, Imam Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksartu alaikum fisiwaki, katanya Nabi, aku kan bolak-balik sudah berkali-kali dengan hitungan yang banyak memerintahkan kamu sekalian fisiwaki untuk melaksanakan siwak. Jadi siwak itu zamannya Nabi hadirin selalu ditekankan oleh Nabi. Kayak zaman sekarang ini petugas kelurahan, bahkan RW ke RW-an, bahkan sampai di kecamatan di RT itu ada petugasnya yang tukang ngobrak-ngobrak membersihkan jentik. Nggih napa nggih? Di mana ditekankan memang dalam rangka untuk menghindarkan serangan DBD supaya terhindar dari itu. Maka sama Rasulullah dulu juga begitu, sering memerintahkan kepada para sahabatnya dan jamaahnya untuk tidak meninggalkan siwakan. Sampai-sampai hadirin, kalau panjenengan tindak di Makkah atau Madinah itu banyak panjenengan lihat orang ke masjid itu sambil kesak siwakan. Oleh arep salat nonton di ogok-ogokno, disiwaki. Tapi hadirin nggih, siwak itu memang boleh dibawa kemana-mana dan dipakai berkali-kali, tapi ya tetap harus dibersihkan. Ojo digawe terus sampai bertahun-tahun, disaki, mari digawe disaki terus, gak pernah dibersihkan. Ya dibersihkan nggih, sekalipun itu memang bisa menyerap bau tidak enak kayu arok itu, tapi tetap harus dibersihkan supaya kalau dipakai lagi segar rasanya. Baik, kita lanjutkan. An Surah ibnu Hanik qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya, kata Suraih, kepada ibunda Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala bi baitahu. Surah ini tanya kepada Aisyah, ibunda Aisyah, apa yang dilakukan pertama kali ketika Nabi dari bepergian atau dari luar rumah terus masuk di rumah. Ketika Nabi masuk ke rumah itu apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi? Idza dakhala baitahu qalat, Aisyah menjawab bisiwaki, beliau segera bersiwakan. Sampai kayak gitu hadirin. Jadi begitu masuk ke rumahnya, hal pertama kali yang beliau lakukan siwakan. Ini menunjukkan kalau Rasul tidak sekedar memerintahkan, tapi juga betul-betul menyontohkan kepada semuanya. Baik, ini pendek, rawinya Imam Muslim. Sekarang yang keenam, sebuah riwayat lagi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa berkata, katanya Abu Musa, dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sowan gitu kepada Nabi, datang ke rumahnya Nabi. Rupanya ketika aku masuk di rumahnya Nabi itu, wator siwaki ala lisanihi, ujungnya siwak itu sedang berada di mulutnya Nabi. Jadi Nabi itu amat sangat sering siwakan, sewaktu-waktu siwakan. Masya Allah, awake dhewe larang-larang sikat gigi ngono kadang-kadang yo nek poso tok, nek isu tok, nggih kadang-kadang males. Ini kita suka ngomong tapi melakon ini tidak paling sering. Baik. Yang ketujuh, sebuah riwayat dari Bunda Aisyah lagi radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-siwaku, katanya Nabi, siwak itu madharatun lil fami. Siwak itu bisa memberikan segar
dan bersih di mulut. Wa mardotun li rabbi, dan mendatangkan ridho dari Tuhannya. Makanya dengan siwakan itu Allah selalu ridho kepada pelakunya. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan. Hadisnya oleh Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah di dalam isnad yang sahih. Yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu qala, dari ini sudah mau habis ya, kurang 2 tidak salah. Yang ke-8 sebuah riwayat dari Abu Hurairah, al-fitrah, fitrah itu kebersihan. Kebersihan yang ditekankan oleh Nabi. Fitrah di dalam riwayat ini ada 5. Nanti di riwayat yang lain ada 10 malah. Memang Nabi kadang-kadang menyampaikan seperti ini. Siwak apa fitrah itu ada 5, au khamsun minal fitrati, atau dalam bahasa lain khamsun minal fitrati artinya 5 apa model kebersihan. Yang pertama hadirin termasuk fitrah itu adalah al-khitanu, khitan. Khitan ini yang diperintahkan untuk kaum laki-laki karena ada organ tubuh yang sulit dibersihkan manakala tidak melaksanakan khitan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya khitannya itu sunnah, khitannya sunnah, tapi bersihnya itu wajib hukumnya. Maka orang sholat kalau tidak bersih, tidak terhindar dari najis, sholatnya tidak sah. Untuk bisa bersih, suci betul, itu harus proses pelaksanaan khitan dilaksanakan. Ini perintah khitan sejak zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hadirin sudah kakek-kakek, sudah umur 80 tahun baru dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk khitan. Coba bayangno 80 tahun durung ono dokter, terus khitannya sendirian dengan kampak hadirin, bukan dengan alat seperti sekarang. Ini ada riwayatnya tersendiri. Tapi karena itu perintahnya Allah, Nabi Ibrahim pasrah, mati rapopo katanya dia. Karena ini perintah rupanya tidak hadirin, karena yang merintahkan Allah Ta'ala, maka beliau mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudahan. Yang kedua wal istiqdat. Mohon maaf ini rada jorok gitu, tapi ya karena ini materi yang disampaikan. Wal istiqdat ini mencukur bulu kemaluan. Sekali lagi mohon maaf, ini diperintahkan untuk dibersihkan gitu. Bersihkan. Kebanyakan kita rakober gitu, males gitu. Tapi ini termasuk sunnahnya Nabi. Sama dengan memotong-motong kuku ini, sama dengan nanti mencukur kumis, sama dengan mandi ketika hari Jumat. Yang ketiga, fataklimul adfar. Hadirin, memotong kuku dengan mepet. Kenapa mepet nih? Dengan bersih, ini perintahnya agama. Jadi sebaliknya kalau ada orang yang memelihara kuku, apalagi dibiarkan sampai ireng-ireng, hati-hati, itu tempat bersemayamnya bangsa jin. Jin seneng tinggal di situ, sehingga orang yang kukunya panjang terus ireng-ireng itu biasanya banyak sifat-sifat yang bukan kemanusiaan, suka marah misalnya, suka emosi, suka melanggar yang dilarang Allah Ta'ala, biasanya kayak gitu. Jadi yang selanjutnya adalah membersihkan kuku. Hadirin, membersihkan kuku ini juga ada aturannya nanti di bab tersendiri. Sing api ya ikuti dengan hari yang disunahkan motong kuku, termasuk motong rambut dan lain-lain tadi itu hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat. Ini sunnah. Jadi memotong sudah bersih, dengan dilaksanakan di hari itu maka mendapatkan tambahan pahala tersendiri. Kemudian sunnah fitrah yang selanjutnya adalah wanatful ibti, mencabuti bulu ketiak loro. Hadirin nggih, nek gak kuat dicabut ya dicukur ndak apa-apa. Bulu ketiak diperintahkan bersih nggih. Jangan mentang-mentang gone ning jero wanggune gak enak lek gak dibersihkan. Dibersihkan. Jadi membersihkan bulu ketiak itu juga
bagian daripada fitrah. Yang kelima wakosus sarib. Sarib niku bahasa lainnya kumis. Mencukur kumis bagi kaum laki-laki. Nanti di bab selanjutnya ada termasuk diantaranya fitrah itu adalah memelihara jenggot atau ya jenggot ya namanya jenggot. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut kepada riwayat selanjutnya yang ke-9. Ini yang saya katakan tadi, ada 10 jumlah fitrah. Sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, katanya Rasul, asrun minal fitrati, ada 10 daripada jumlahnya fitrah, kebersihan. Yang pertama khusus sarif niku. Tadi di yang pertama khusus sarif itu di terakhir. Sekarang yang pertama khusus sarif mencukur kumis. Bagi kaum laki-laki ini termasuk fitrah. Yang kedua wa ifaul lihyati niki, memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu hadirin jangan jangan dilihat terlalu gegabah nggih. Orang lek wis ngingu jenggot terus dicap golongane Wahabi, golongane aliran keras, padahal itu sunahnya Nabi. Nabi memerintahkan seperti itu, nggih. Termasuk diantaranya hadirin perintahnya Nabi, nanti kita ketemu di bab pakaian. Termasuk diantaranya kaum laki-laki itu tidak boleh pakaiannya menutup mata kaki. Makanya banyak diantara saudara-saudara kita yang kemudian pakaiannya di atas mata kaki sehingga terkesan cingkrang gitu. Padahal itu juga sunnah Rasul. Jadi yang kedua adalah ifaul lihyati, memanjangkan jenggot. Tapi hadirin sekalipun perintah dipanjangkan jenggot itu di riwayat yang lain Rasul juga memerintahkan untuk merapikan, di tazayyun namanya, dirapekno, ditoto. Nabi itu suka berhias hadirin. Kemana-mana beliau tidak pernah tertinggal sisirnya itu dibawa, karena ketepatan rambutnya beliau agak panjang. Jadi beliau suka menyisir itu, termasuk kalau jenggotnya ini panjang ya dirapekno, ojo jenggotnya 3 inci, 4 inci, 5 inci ditowo oleh terangan kiwir. Ya kan ndak menarik ya. Jadi ya pokoknya dibuat bagaimana supaya kelihatan menarik gitu. Yang kedua, kemudian wasiwak, termasuk fitrah kesiwakan tadi itu. Tinsakul mak, yang ke papat ya. Itu adalah suka menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Namanya istinsak, kecuali kalau berpuasa. Kalau sedang berpuasa, istinsak itu tidak disunahkan karena dikhawatirkan kalau kebablasan kedalaman nyedot. Jadi tidak diperintahkan, hanya diperintahkan kepada yang sedang tidak berpuasa. Wa qasul adfari, dan memotong kuku. Wa ghusl barajimi, dan ini ngarannya iki, menyela-nyelai jari-jari tangan maupun kaki ketika mandi atau berwudu. Itu sunnah, baik ketika mandi maupun ketika berwudu, ini disela-selai sampai bersih ngoten nggih. Jadi ketika wudu jangan sampai ada bagian-bagian anggota wudu itu yang masih kering, belum teraliri oleh air. Lebih-lebih hadirin, kalau habis kena benda yang bisa menghalangi sampainya air, seperti misalnya oli, minyak, atau apalah cat dan lain sebagainya, harus dibersihkan supaya air itu sampai kepada kulit. Kemudian selanjutnya wanatful ibti, mencabuti tadi itu bulu ketiak, dicabut sunahnya. Terus terang kalau saya tidak kuat hadirin, jadi tak cukur saya nih ketiak itu. Loro hadirin. Yang
Laniki mohon maaf sama dengan tadi bahasanya lain. Ini juga kurang sopan tapi memang ini hadis harus kita sampaikan. Mencukur bulu kemaluan, dicukur, dibersihkan. Wantikosul ma'i dan istinjanya pakai air. Istinja itu nopo? Istinja itu membersihkan tubul atau dubur setelah buang air kecil maupun besar. Kita diperintahkan untuk beristinja dengan air. Dulu zaman Nabi sering Nabi istinjanya tidak pakai air tapi pakai batu. Kenapa? Karena ada sifat-sifat yang tidak sama antara kita dengan Nabi. Yang pertama yang jelas yang tidak sama adalah makanan kita. Nabi makanannya jarang makan, sering nahan lapar. Terus yang dimakan kering-kering kayak kurma, roti, gandum kering. Sehingga beliau membuang hajat itu hampir tidak membekas sendiri, kering pokoknya. Jadi cuma diisyarati dengan dilap dengan batu. Itu sudah bersih. Karena memang hadirin sebetulnya perintah-perintah itu ada yang tidak dapat kita akalkan, tidak masuk akal. Mosok cawi kok dengan batu, kan tidak masuk akal. Tapi begitulah perintah Allah Ta'ala. Banyak yang tidak masuk akal. Seperti nanti kita ketemu di bab muzah. Muzah itu sepatu yang menutup mata kaki. Ini baik di tempat kita maupun di Arab sana dibolehkan muzah itu tidak dilepas, dipakai terus. Tapi hadirin kalau di sana kan bersih, tempatnya kering. Anak kene liwat nang ndut-ndut ngono nek gak dilepas ya apa tukang sepatunya. Itu hadirin boleh tidak dilepas kalau di rumah mukim kayak kita selama sehari semalam gak dilepas oleh. Tapi kalau bepergian boleh 3 hari 3 malam. Lah itu ada riwayat yang menerangkan membasuh musat muzah atau sepatu itu tidak di bagian bawah. Mestinya kan bagian bawah karena yang digunakan untuk menelapak kaki itu kan bawah. Ini yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi itu yang diusap atasnya. Kan tidak masuk akal. Sing delamak bawahnya kok sing diusap atasnya. Ini hadirin tidak masuk akal. Tapi begitulah perintahnya. Tapi di tempat sana kan kering tempatnya, jadi tidak seperti di tempat kita. Kemudian juga tayamum. Orang yang berhalangan pakai air itu kita ketika akan melaksanakan perintah sholat, maka membersihkannya gantinya wudhu atau mandi itu bertayamum. Tayamum sehari 2 hari mungkin tidak seberapa. Dan sampai kemarau panjang banyu belas berbulan-bulan gak ono banyu tayamum terus kaya apa rupane muka ini. Nggih, karuan. Nah, ini kan dapat masuk akal, tapi begitulah adanya perintah itu. Jadi kembali ke sini bahwa perintah agama ini kadang-kadang tidak bisa kita terima dengan akal. Baik. Yang ke-10 yang terakhir, katanya rawinya ini adalah Imam Muslim. Nasitu al-ashirata, aku lupa yang ke-10 katanya rawi. Illa antakuna, sepertinya adalah al-madmadoh, berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur itu juga bagian daripada fitrah yang harus dilaksanakan. Qala waqi, ini keterangan saja, tidak dibaca tidak apa-apa. Ini hadisnya cuma ini saja yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Entek sepertinya. Nggih. Oh, masih ada. Yang ke-10. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar aslinya namanya ini. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi Nabi bersabda, "Ahfu asy-syawaribi." Potonglah atau cukurlah kumismu masing-masing. Jadi perintah dicukur kumisnya, wa'aful lihya, dan peliharalah, panjangkanlah jenggot kamu masing-masing. Wallahu
a'lam bisawab. Sepertinya sampai 10 riwayat ini. Tenang. Baik hadirin, sebelum kita masuk ke sini ada yang perlu dibahas tentang bab tadi itu, bab fitrah. Ada? Tidak ada. Anten monggo. Silakan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu dari sunnah Rasul tadi ya, Nggih. berwudu sebelum tidur. Nggih. Ini yang pertama-tama membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, yang pahalanya sama dengan khatam Quran. Yang keduanya juga sholawat Nabi, baca sholawat Nabi. Yang ketiganya juga istighfar sekaligus mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat takbir, tahmid dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Ya, betul. Setelah itu melakukan berhubungan. Yang saya tanyakan itu, apakah setelah berhubungan itu wudu lagi atau mandi dulu ketika waktu terus berwudu? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perintah berwudu itu sebelum mapan di tempat tidur. Jadi arep mapan itu wudu dulu. Dene kok engkok sampai di tempat tidur, nggih, dilanjutkan dengan doa seperti yang panjenengan aturkan tadi, bagus. Atau di riwayat yang lain dalam rangka mengakhiri diri itu yang dibaca Fatihah ping 3, nggih, ini juga ada riwayatnya. Yang panjenengan sampaikan tadi juga ada. Jadi yang kedua itu keterangan yang kedua, yang pertama setelah mapan di tempat tidur baca Fatihah ping 3, ayat kursi ping 3, Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3 dan An-Nas ping 3 disuwukno ini. Disuwukkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Hadirin, itu di samping dilindungi, didoakan oleh malaikat, panjenengan lek baca itu sama dengan panjenengan mager awake. Itu diperintahkan setelah Nabi pernah kena sihir. Maka setelah Nabi pernah kena sihir itu kemudian Allah menurunkan surat Al-Falaq binas itu. Sejak itu Nabi ketika mau tidur melakukan itu. Dibaca, diusapkan, terus baca doanya tidur. Dene kok mari baca doanya tidur panjenengan karena kumpul sama istri, lapo-lapo karo istrinya, apa silakan halal, boleh. Apakah wudu lagi? Lek iso iya, lek aneh berhalangan ndak apa-apa. Yang penting tadi pertama akan mapan itu sudah berwudu. Ngoten nggih? Nggih, wallahu alam bisa. Monggo. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mengenai sunnah Rasul untuk mengukur kemaluan. Ini kan kalau waktu haji itu kan ada ukuran kemaluan, itu diwajibkan atau sunahkan juga? Apa itu? Kalau haji. Haji. Oh alah. Itu kan ukur Ya, kemaluan. ya. Itu wajib atau Ya. sunnah Rasul? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika masih ihram, pakai pakaian ihram kan dilarang motong bagian daripada anggota badan termasuk nyukur. Nggih, ketika masih ihram. Nanti lek wis tahallul monggo dilaksanakan termasuk mutlaki kuku apa itu diperintahkan. Kalau tahallul memang harus memotong sebagian rambut, terutama kaum laki-laki dipotong rambutnya, potong betul, nggih. Itu yang diperintahkan dalam rambut kepala. Kalau kaum ibu, kaum istri hanya diisyaratkan saja beberapa helai dipotong, rasa gundul, nggih. Yang diperintahkan untuk dipotong semuanya digundul itu kaum laki-laki. Itu memang bagian daripada perintah rukunnya haji. Jadi harus dilaksanakan. Tetapi selama masih berpakaian ihram tidak diperkenanan motong
rambut manapun. Ngoten nggih. Tinggal kapan panjenengan haji malih ngoten mawon. Nggih, nunggu kuotane tahun kira berangkate. Ngoten nggih. Pun enten malih. Enten mboten? Nggih. Mboten. Kalau ndak kelas mutasi waktune. Nah? Kelas. Nek tesik niki bab takkid wujubi zakat. Nggih. Lah tenan pas entek bae. Pangapunten, bila wonten ingkang kirang berkenan karena waktunya habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.